Hello，大家好，大家晚安，apa kabar semuanya? Selamat malam，saya Tony Tamsir，我是谭英福。那今天呢，会使用全程会使用印尼文来跟我的印尼的朋友来解说一下有关于就是目前在台湾所遇到的一些状况，特别是新冠状病毒在台湾的这个相关的议题，然后呢，跟印尼朋友是否有一些连结性，或者说会有一些关系，然后呢会受到影响的地方。Berikutnya adalah beberapa informasi yang ingin Tony sampaikan dalam bahasa Indonesia tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia yang Tony cintai, yang saat ini sedang berada di Taiwan ataupun juga yang sedang berada di Indonesia. Berkenaan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang tengah mengganas di dunia, tentu saja hari ini merupakan sebuah hari yang tidak begitu baik bagi Taiwan, karena mengingat kita lihat adalah adanya laporan di mana terdapat lebih daripada sekitar 20 orang kasus positif terinfeksi yang berasal dari Indonesia. Oleh sebab itu, per tanggal hari ini, maka Taiwan sendiri menghentikan sementara seluruh proses pengiriman pekerja migran asal Indonesia selama 2 minggu. Sekali lagi, per hari ini hingga 2 pekan ke depannya akan dihentikan proses pengiriman seluruh pekerja migran asal Indonesia ke Taiwan. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal. Ya, yang pertama, setelah ditemukannya kasus yang berhubungan erat dengan kasus COVID-19 terkait dengan pekerja buruh migran Indonesia, ada sejumlah sekitar 107 kasus positif terinfeksi yang berasal dari para pekerja migran. 24 diantaranya berasal dari Filipina dan 83 diantaranya berasal dari Indonesia. Ini bukan angka yang istilahnya hari ini ya, tetapi angka yang sudah ditambahkan dalam beberapa waktu terakhir ini. Ini hanya untuk pekerja buruh migran asal Indonesia yang baru saja datang ke Taiwan. Jumlahnya ada 83 kasus. Mengapa dihentikan untuk sementara saat ini? Kemudian berapa sih Kak biayanya Kak jika ingin menyembuhkan penyakit COVID-19? Merujuk kepada pemberitaan yang diberitakan di media massa yang langsung disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan dan juga selaku komandan dari CECC ataupun juga Pusat Komando Sentral Epidemi Taiwan, Bapak Chen Shizhong, ia mengatakan pada bulan April 2020 disebutkan jikalau ingin mengobati secara tuntas satu pasien yang berpenyakit ataupun juga terserang virus COVID-19, maka membutuhkan dana biaya sebesar 2,4 juta dolar Taiwan. Angka ini hanya untuk satu orang saja. Setelah Tony hitung, 2,4 juta dolar Taiwan. Jikalau dikalikan 500 perbandingannya membutuhkan dana 1,2 miliar rupiah per satu orang. Oleh sebab itu, banyak sekali pemberitaan di media massa yang menyebutkan bahwa untuk mengobati pekerja buruh migran asal Indonesia yang baru saja tiba di Taiwan dan baru saja bekerja, yang jumlahnya tadi ada 83 orang, maka membutuhkan dana sebesar 2,4 juta dolar Taiwan dikalikan 83. Angkanya lebih daripada 1,7 sekian, 170 juta sekian dolar Taiwan, ataupun juga maaf ya teman-teman ya, membutuhkan dana sebesar 174 juta 300 ribu dolar Taiwan atau jikalau dikalikan dengan kurs 1 dibandingkan 500, maka membutuhkan dana sebesar 87 miliar 150 juta rupiah untuk pengobatan 83 pekerja buruh migran Indonesia yang baru saja tiba dan datang bekerja di Taiwan. Oleh sebab itu, pihak pemerintahan Taiwan mengambil jalan untuk menghentikan sementara selama 2 pekan ke depannya. Tetapi karena mengingat adanya sikap untuk memberikan rasa kepedulian dan juga untuk memberikan satu sumbangsi serta sikap kemanusiaan yang dimiliki oleh Taiwan sendiri, maka pada biasanya seluruh pasien yang terkena COVID-19
akan diobati hingga tuntas ataupun juga hingga sembuh. Jadi teman-teman sekalian, semoga saja apa yang tengah dilakukan oleh pemerintah Taiwan ini juga bisa menjadi satu hal yang bisa menenangkan diri kita sendiri. Karena membutuhkan dana sebesar 87,15 miliar rupiah. Dan hari ini sudah menjadi pemberitaan di media massa membutuhkan dana 174 juta dolar Taiwan untuk mengobati 83 pekerja buruh migran yang baru saja tiba di Taiwan. Banyak sekali teman-teman yang bertanya, Kak, apakah boleh saya cuti pulang ke Indonesia? Ya, boleh. Boleh cuti pulang ke Indonesia. Kak, apakah boleh kembali lagi ke Taiwan? Jawabannya untuk saat ini mungkin saja tidak bisa. Karena saat ini sudah dihentikan sementara proses pengiriman pekerja buruh migran asal Indonesia untuk 2 pekan ke depannya. Jadi mohon maklum dan juga mohon kesabarannya. Ini bukan hal yang ingin kita hadapi ataupun juga yang ingin kita dapatkan, tetapi suka atau tidak suka, ini adalah sebuah konsekuensi dan harus kita tanggung bersama. Baik teman-teman sekalian, berikutnya per 1 Desember yaitu besok, di 8 kawasan yang Tony sebutkan berikut ini harus mengenakan masker. Suka atau tidak suka, Anda harus mengenakan masker. Jangan sampai Anda diusir ataupun juga Anda diturunkan di tengah jalan. Yang pertama adalah di kawasan medis perawatan, misalkan saja rumah sakit, klinik, pusat kesejahteraan manula, yayasan, kemudian juga di sini panti jompo dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk moda transportasi publik seperti kereta THSR, kereta api, kereta MRT, bus antar kota, bus kota, taksi, bahkan juga sejenis Uber dan lain sebagainya diwajibkan mengenakan masker, suka atau tidak suka. Lanjut lagi ke 3, yaitu kawasan perbelanjaan. Misalkan saja kita ingin mengunjungi mall, pusat perbelanjaan, supermarket, gedung pameran, ataupun juga hipermarket dan lain sebagainya harus mengenakan masker. Untuk ruang ataupun juga kawasan kelima yang diwajibkan untuk mengenakan masker adalah kawasan pendidikan pembelajaran, misalkan saja perpustakaan. Di Taiwan sendiri juga ada UT ataupun juga Universitas Terbuka Indonesia, kemudian pusat membaca dan lain sebagainya harus mengenakan masker. Yang berikutnya yaitu arena pertunjukan. Ini kawasan kelima. Misalkan saja ada teater, bioskop, gedung olahraga, museum, taman hiburan dan lain sebagainya harus mengenakan masker. Untuk kawasan berikutnya yaitu kawasan hiburan, misalkan saja ada yang suka naik kapal pesiar, kemudian jalan-jalan naik kapal, juga harus mengenakan masker. Kemudian memasuki ruang teater musik, ruang dansa, klub malam, KTV, pusat olahraga, arena permainan elektronik, dan lain sebagainya diwajibkan mengenakan masker. Untuk kawasan yang ke-7, yaitu ruang ataupun juga kawasan yang berhubungan erat dengan religius ataupun juga keagamaan, misalkan saja kuil, kelenteng, gereja, rumah duka, dan lain sebagainya. Hal ini juga termasuk untuk kawasan seperti misalkan saja Masjid Besar Taipei, ataupun juga tempat-tempat berkumpulnya teman-teman Indonesia yang ingin mengadakan sholat ataupun juga doa bersama. Diwajibkan untuk mengenakan masker. Di sini Tony himbau dengan amat sangat agar teman-teman Indonesia yang ada di Taiwan bisa mengikuti peraturan yang diterapkan. Jangan sampai terjadi penularan di dalam kawasan. Ini merupakan hal yang tidak ingin kita hadapi dan juga bukan sesuatu hal yang ingin kita dapatkan, karena penularan di dalam kawasan itu akan sangat berbahaya dibandingkan dengan virus yang masuk, yang diimpor dari luar negeri. Baik, yang berikutnya adalah yang terakhir, kawasan ke-8 yaitu kawasan untuk bidang pengurusan administrasi. Misalkan saja untuk Anda yang ingin pergi ke bank, kemudian juga misalkan saja ke gedung pusat asuransi kesehatan, kemudian juga misalkan saja ingin ke toko ataupun juga kantor layanan jasa telekomunikasi ataupun juga kantor pos, gedung pemerintahan dan lain sebagainya, Anda diwajibkan untuk mengenakan masker. Jikalau tidak, maka Anda tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Jikalau Anda berada dalam moda transportasi, maka yang bersangkutan berhak untuk menurunkan Anda ataupun juga tidak memberikan Anda izin untuk naik ke atas kendaraannya, termasuk juga bis kota, ya. Oke, lanjut kembali lagi. Jumlah kasus yang terjadi saat ini di seluruh dunia sudah mencapai lebih daripada 63 juta kasus positif terinfeksi dengan jumlah angka kematian
hampir mencatat angka 1,5 juta di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sendiri, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif terinfeksi sudah mencapai angka 538.883, yaitu 538.883. Sementara untuk Taiwan sendiri tercatat kasus sebanyak sekitar 675 untuk saat ini ya, dan ada 7 kasus meninggal dunia. Kemudian di dalam akun Facebook Tony Tamsir sendiri sudah Tony sharing berkenaan dengan 7 Q&A terkait protokol kesehatan saat masuk ke Taiwan per Desember 2020. Ingat ya, itu diberlakukan per 1 Desember 2020. Protokol kesehatan musim gugur dan musim dingin ini berlaku diluncurkan per 1 Desember, yaitu per besok ya. Semua penumpang pesawat terbang yang hendak masuk ke Taiwan atau sekedar transfer saja di bandara diwajibkan untuk menyertakan surat bukti tes uji PCR sebelum naik pesawat, yaitu tes uji dengan penggunaan asam nukleat. Banyak pertanyaan yang bermunculan terkait peraturan baru ini. Apakah yang tidak memiliki surat bukti tes uji dapat naik pesawat atau tidak? Sebenarnya di dalam akun Facebook Tony Tamsir sendiri sudah Tony jabarkan secara jelas dan bisa dibaca. Silahkan di-sharing. Adapun protokol kesehatan musim dingin dan musim gugur dan musim dingin ini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah kewajiban penumpang untuk menyertakan surat bukti hasil tes uji PCR ataupun juga dengan penggunaan asam nukleat saat hendak naik pesawat. Untuk 2 poin lainnya yaitu kewajiban warga masyarakat mengenakan masker di 8 kawasan utama yang sudah tadi Tony sebutkan. Dan yang ketiga adalah masing-masing instansi khususnya bidang medis kedokteran, misalkan saja rumah sakit, akan memperkuat pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan kasus. Jadi setiap kasus yang ada itu akan diperkuat lagi pengontrolannya, kemudian akan segera dilaporkan kepada pihak CCC, yang kemudian akan dilanjutkan ke pihak CDC dan akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan. Kemudian begitu sama halnya berkenaan dengan masalah protokol kesehatan terbaru untuk musim gugur dan musim dingin ini berlaku untuk seluruh masyarakat. Jadi apakah Anda itu warga Taiwan ataupun juga warga asing, jikalau Anda ingin datang ke Taiwan, maka Anda harus menyertakan surat bukti hasil tes uji PCR COVID-19 yang hanya memiliki masa kadaluarsa 3 hari pada saat keberangkatan. Jadi sebenarnya hasil uji tes tersebut itu sangat masa berlakunya sangat singkat, hanya 3 hari saja. Jikalau lebih daripada itu maka dianggap sudah tidak layak dipakai. Nah, teman-teman sekalian bisa membaca sendiri, Tony tidak akan menjabarkan lebih lanjut di sini. Berkenaan dengan bagi mereka yang tidak punya surat bukti tes uji tetapi masih tetap ingin naik pesawat dan akan diatur oleh maskapai penerbangan letak lokasi tempat duduknya agar tidak mempengaruhi penumpang yang lainnya. Nah, begitu tiba di Taiwan, tiba di bandara di Taiwan, maka si penumpang ini harus menjalani pengetesan dan tidak akan mendapatkan dana subsidi apapun. Sekaligus langsung harus menanggung sanksi denda senilai 10.000 hingga 150.000 dolar Taiwan. Teman-teman sekalian, di sini Tony ingin memberikan satu informasi, sharing sekilas berkenaan dengan satu cerita, yaitu seorang gadis pelajar Taiwan yang sedang belajar di negeri orang, kemudian didapati ia adalah positif terkonfirmasi, kemudian masih tetap ingin pulang ke Taiwan walaupun dia adalah warga Taiwan sendiri, namun akhirnya begitu tiba di Taiwan ia tetap diberikan denda sanksi senilai 150.000 dolar Taiwan. Ini juga bisa Anda dapatkan di dalam situs yang disebarluaskan dewasa saat ini. Baik, yang berikutnya di sini tadi sudah Tony beritahukan harus menyertakan surat bukti tes uji PCR ataupun juga dengan penggunaan asam nukleat. Apakah boleh Kak jikalau kita tidak ikut tes tetapi ingin tetap berangkat Kak? Apalagi saya sudah menikah dengan warga Taiwan. Saya sudah punya yang namanya kartu APRC ataupun juga kartu ARC yang permanen, jenisnya permanen ya, yang menikah dengan warga Taiwan,
atau mereka yang merupakan pekerja profesional, atau mereka yang merupakan pekerja yang sengaja secara khusus diundang oleh instansi pemerintah Taiwan, maka biasanya mereka akan memiliki kartu ARC dengan jenis yang berbeda. Nah, ada beberapa kriteria urgensi khusus yang boleh tidak menyertakan surat bukti hasil tes uji dan tidak akan dikenakan hukuman sanksi denda. Oke, jadi di sini masih ada keringanan dan juga rasa kemanusiaan yang diberikan oleh pihak pemerintah Taiwan. Misalkan saja, kondisi bantuan urgensi. Yang pertama adalah menghadiri upacara melayat ataupun juga upacara duka yang mana yang bersangkutan memiliki hubungan kekeluargaan berlevel 2. Berlevel 2 artinya adalah hubungan misalkan saja suami istri, orang tua dan anak, itu termasuk hubungan berlevel 2. Jikalau paman dan bibi boleh nggak kak? Tidak boleh. Jikalau kakek dan nenek boleh nggak kak? Tidak boleh. Jikalau keponakan dan juga paman boleh nggak kak? Tidak boleh ya. Jadi hanya berlevel 2 saja. Kemudian yang berikutnya, bagi mereka yang ingin menjenguk pasien keluarga sendiri yang tengah berada dalam kondisi akut dan menjalani pengobatan khusus urgensi, teman-teman sekalian yang masih tetap ingin terbang diwajibkan turut menyertakan surat bukti kematian bagi yang ingin menghadiri upacara melayat atau surat pemberitahuan kondisi penyakit akut dan juga surat hasil pemeriksaan medis kedokteran terkait. Yang berikutnya adalah jikalau penumpang berasal dari negara yang tidak memiliki sarana pemeriksaan tes uji PCR hingga tanggal 27 November hanya ada 6 negara yang tidak memiliki sarana tes uji, antara lain Tuvalu, Niue, Fiji, Tonga, Belize, dan Saint Lucia. Selebihnya dikategorikan memiliki sarana pemeriksaan tes uji PCR, termasuk juga Indonesia. Nah, kondisi yang ketiga adalah program khusus kementerian lainnya. Setelah mendapatkan izin dari CECC, jikalau diketahui memang harus menjalani ataupun juga melakukan perjalanan dinas jangka pendek, dan saat di luar negeri telah menjalani program pencegahan penularan yang intensif, serta menyertakan surat bukti terkait, maka diizinkan masuk datang ke Taiwan tanpa harus dikenakan hukuman sanksi denda. Dan untuk kategori kriteria urgensi yang keempat, yaitu hal-hal lainnya atau orang lainnya yang diberikan izin langsung oleh pihak CCC. Namun, sebagai tambahan informasi buat teman-teman sekalian, hingga saat ini belum ada satupun yang diumumkan diizinkan oleh pihak CCC. Ya. Jadi selain itu tidak ada. Jadi sekali lagi tidak ada jawabannya ya. Jikalau tidak, bagi teman-teman yang melakukan pelanggaran, apa boleh buat ya, langsung sanksi denda di tempat. Kemudian kak, jikalau kita sudah punya surat bukti tes hasil uji, bagaimana kak? Surat tersebut itu harus memiliki 7 informasi, misalkan saja nama lengkap sesuai paspor, tanggal lahir, nomor paspor, waktu pengambilan sampel pengetesan, waktu hasil pengetesan, nama penyakit yang diderita, cara pengetesan, dan kesimpulan. Selain itu juga surat bukti hasil tes uji boleh dalam bentuk kertas, ataupun juga fotokopi, ataupun juga hasil laporan elektronik yang dapat dipercaya. Kemudian juga di sini harus diberikan dalam kategori berbahasa Inggris atau berbahasa Mandarin, ya, kecuali Anda mendapatkan bantuan dari petugas bandara setempat atau juga bantuan dari petugas maskapai penerbangan yang memiliki kemampuan untuk membaca surat hasil tes uji tersebut jikalau dalam bahasa lainnya. Yang berikutnya di sini, bagaimanakah jikalau surat bukti hasil tes uji itu direkayasa ataupun juga dibuat yang tidak sebenarnya, alias banyak sekali informasi yang beredar di luar sana berkenaan dengan teman-teman Indonesia yang maaf ya, yang saling menyalahkan. Ada yang memberikan surat palsu nih, ataupun juga ada yang memberikan surat keterangan yang tidak resmi, ataupun juga disuap dan lain sebagainya. Semua hal tersebut bisa dicek di Taiwan, dan bagi yang melanggar, maka tentu saja merujuk kepada Undang-Undang Pencegahan Penyakit Menular Pasal 58 dan Pasal 68 akan dikenakan sanksi denda sebesar 10.000 hingga 150.000 dolar Taiwan. Kak, itu harganya masih murah kak, masih bisa dibayar. Maaf saja teman-teman sekalian, bukan hanya sekedar sanksi denda saja, tetapi berkenaan dengan surat bukti hasil tes uji yang tidak sesuai dengan kenyataan, akan ditindaklanjuti dengan proses hukum pemalsuan dokumen.
Ya, sekali lagi akan ditindaklanjuti dengan proses hukum pemalsuan dokumen. Jadi jelas ya, ini cukup berat. Jadi jangan istilahnya dengan sengaja mengecohkan ataupun juga sengaja untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji sehingga memberikan nama yang buruk bagi Indonesia. Baik, informasi pada hari ini Tony rasa cukup sekian terlebih dahulu. Semoga saja bisa berguna. Kemudian juga silakan di-sharing jikalau teman-teman menganggap informasi yang Tony berikan pada hari ini cukup berguna dan bermanfaat. Baik, ada pertanyaan dari Formosa Endel. Malam kau mau tanya, apa benar kabar yang beredar tentang penutupan pengiriman TKI ke Taiwan? Ya benar, bukan desas-desus lagi, tetapi merupakan sebuah kebenaran. Ditutup sementara selama 2 pekan, ya, selama 2 pekan. Kemudian oke. Terima kasih ya teman-teman yang sudah ikut serta. Kak, kalau habis kontrak 14 tahun, apa bisa nambah lagi? Pertanyaan dari Hanik. Sebenarnya sudah tidak bisa ditambah sih, karena sudah habis kan ya, 14 tahun ya. Namun karena kondisi pandemi saat ini, coba deh teman-teman bertanya kepada majikan, apakah bisa diperpanjang mungkin untuk 3 bulan ke depannya dan lain sebagainya. Bisa didiskusikan terlebih dahulu, minta bantuan dari pihak majikan, kemudian juga menghubungi pihak Kementerian MOL, Kementerian Ketenagakerjaan, ataupun juga saluran pengaduan 1955 untuk mendapatkan informasi bagaimana cara untuk memperpanjang surat kontrak kerja Anda yang mungkin saja sudah harus habis dan tiba waktunya untuk pulang. Untuk sementara hanya bisa beberapa bulan. Iya, benar, hanya bisa beberapa bulan. Terima kasih ya untuk Humairotus Zahro yang sudah membantu Tony untuk menjawabnya. Terima kasih sekali. Ada pertanyaan lagi nggak? Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Oke, dari Susi. Kak, sekarang apa sudah nggak bisa cuti ke Indonesia? Kalau Tony jawab, ya dari dalam lubuk hati Tony, kalau bisa ya tunda dulu cutinya ya, jangan pulang ke Indonesia dulu ya, karena daripada nanti malah menjadi sebuah beban, menjadi sebuah permasalahan bagi teman-teman untuk bisa kembali ke Taiwan ya. Kak Tony sendiri nggak pulang-pulang ke Indonesia. Kak Tony juga kangen dengan Indonesia. Hari ini Tony sengaja siaran live, semoga saja keluarga di tanah air juga bisa melihat siaran live Tony. Karena Tony sendiri sudah tidak bisa pulang ke Indonesia, dan terakhir kali Tony pulang ke Indonesia itu 2 tahun yang lalu, ya sudah 2 tahun Tony tidak pulang. Mengapa tidak pulang ke Indonesia, Kak? Ya karena dalam kondisi seperti saat ini ya susah untuk pulang ya, karena jika lo pulang nanti gimana masuknya? Pulang ke Indonesia di karantina 14 hari, balik ke Taiwan di karantina lagi 14 hari, total sudah 1 bulan. Terus Tony mau izin berapa lama ya untuk libur ya? Jadi untuk saat ini masih belum ya. Tony tidak akan mengambil cuti terlebih dahulu. Marcelina boleh cuti tapi nggak bisa masuk lagi Taiwan untuk sementara. Benar ya. Boleh ambil cuti, tetapi untuk saat ini maaf saja karena kondisi yang ada di lapangan menyebutkan bahwa dari tadi Tony sempat mencatat ya, dari 107 kasus positif terinfeksi khususnya dari pekerja migran, ada 24 dari Filipina dan total 83 dari Indonesia. Jikalau satu orang menghabiskan dana sebesar 2,4 juta untuk proses penyembuhannya, maka jikalau ada 83 orang membutuhkan dana sebesar 174.300.000 dolar Taiwan. Itu semuanya akan dibebankan langsung kepada seluruh masyarakat Taiwan. Jadi ini merupakan beban baru bagi masyarakat Taiwan karena harus menanggung angka yang sedemikian besarnya. Bagaimana Kak jika dirupiahkan Kak? Angkanya menjadi 87 miliar 150 juta ya, 87 miliar 150 juta.
rupiah. Itu angka yang harus dibayar oleh masyarakat Taiwan secara keseluruhan. Jadi di sini mohon pengertiannya, saling sabar dan jangan sampai diperalat oleh pihak-pihak tertentu. Ya, sekali lagi, mohon kesabarannya dan jangan sampai diperalat oleh pihak-pihak tertentu sehingga menciptakan ketidaknyamanan pada saat bekerja di Taiwan. Ada yang pro, tentu ada yang kontra. Ada yang suka, tentu ada yang tidak suka. Ada yang protes, tentu saja ada yang ingin melindungi dan lain sebagainya. Jadi di sini jangan sampai kita terpancing emosi ataupun juga istilahnya diperalat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, di sini Tony hanya menyampaikan informasi saja. Oke, kalau masih 12 bulan bisa diperpanjang 2 tahun nggak kok? Iya, bagi mereka yang bekerja di Taiwan ya. Bagaimana nasib teman yang baru datang terus positif corona, apa bisa lanjut bekerja pada majikan? Bagi mereka yang sudah positif kena corona tetapi sudah tiba di Taiwan akan disembuhkan terlebih dahulu, ya, baru diproses lagi. Akan disembuhkan terlebih dahulu, baru diproses lagi karena tidak mungkin yang positif kena terus langsung dibawa ke rumah majikan, ya, tidak mungkin ya. Jadi akan disembuhkan terlebih dahulu, baru nanti diproses lagi, ya. Semoga saja, ya, tidak ada penolakan, semoga ya, kita berdoa bersama ya, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi setiap majikan ya, kita tidak tahu bagaimana kondisi setiap majikan. Selain itu berbincang-bincang mengenai masalah majikan, sebenarnya jujur dari semua majikan yang Tony ketahui yang mempekerjakan pekerja migran, khususnya bekerja di dalam sektor informal, pada umumnya ya biasanya bukan majikan yang berasal dari kalangan beruang atau juga kalangan berperekonomian kelas kakap ataupun juga kelas tinggi. Biasanya hanya kelas menengah ke bawah karena merekalah yang membutuhkan bantuan para PMI. Jadi berbincang-bincang mengenai masalah biaya, dana, potongan dan lain sebagainya, mungkin ada yang pro dan kontra. Tony tidak akan membahasnya di sini karena Tony tidak ingin menciptakan suasana yang membuat teman-teman menjadi khawatir ya. Tony serahkan saja permasalahan ini kepada pihak yang bersangkutan, yaitu instansi Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan dan juga instansi Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Semoga saja bisa mencapai satu kesepakatan dan juga satu kesepahaman sehingga tidak lagi terjadi permasalahan pada saat di lapangan. Cintaku datang Mama Renitea. Ambil cutinya 6 bulan mungkin bisa balik lagi atau cuti 1 tahun biar puas. Aduh, lucu deh. Bisa-bisa aja sampai merah tuh muka Tony. Oke, Sinaida, sudah 12 tahun maksudku kok. Iya, sudah 12 tahun Anda boleh memperpanjang selama majikan Anda ingin mempekerjakan Anda, kemudian Anda ajukan ataupun juga majikan mengajukan istilahnya perpanjangan kontrak 2 tahun ya. Oke, sudah dijawab oleh Formosa Endel, batasnya 14 tahun, Cek. Oke deh buat teman-teman sekalian, tampaknya waktu sudah hampir tiba, sudah hampir 30 menit Tony membuka siaran live pada hari ini, semoga saja bisa berguna dan bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa selalu pakai masker kemana saja Anda berada, sering-sering cuci tangan, kemudian pola hidup sehat, dan jangan lupa untuk menghindari keramaian ataupun juga menghindari kegiatan yang berskala besar ya. Sekali lagi, dimulai per besok 1 Desember 2020. Salam dari Tony Tamsir. Terlebih dahulu, semoga saja Anda semua dalam keadaan sehat dan walafiat. 谢谢大家，希望大家都健康，都事事顺利。晚安，再见，拜拜。